Baik, Pak Al-Ghazali, seperti yang saya tahu, Bapak kan pernah menjadi legal corporate lawyer-nya koperasi yang sekarang sedang viral ini, yaitu Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Bagaimana itu pas menjadi legal corporate-nya koperasi itu, Pak? Oke, jadi tahun 2024 koperasi saya semula menjadi legal dalam satu perusahaan yang perusahaan itu disupport dananya oleh BLN. Lalu pada satu kesempatan owner BLN punya problem dengan investasi di Papua. Kemudian saya terlibat dalam pembelaan hukum itu. Lalu tepat di Agustus 2023 saya diangkat sebagai diberi kuasa ya sebagai legal pada Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Jadi puncak dari legalnya itu saya. Holding lawyer ya, Pak? Yes. Nah, tapi waktu itu sebagai seorang legal corporate, sebagai seorang lawyer untuk perusahaan, tentu kewajibannya itu adalah memberikan proposal legal audit untuk melakukan pemeriksaan semua terhadap ketuntasan hukum baik itu badan, personal maupun relasi personal dengan badan dan pihak ketiga macam-macam. Tapi karena proposal kita itu tidak direspon, sehingga fungsi legal itu pasif. Gimana legal bisa bekerja kalau proposal hukumnya tidak direspon kan? Nah, karena itu saya uh, tidak begitu aktif karena proposal saya tidak direspon. Lalu tepat kira-kira bulan Mei, April itu saya mengajukan pengunduran diri sebagai legal. April tahun ini ya? Tahun ini 2020. Karena saya diangkat kuasa 14 Agustus 2024. Saya memberikan agenda layanan hukum itu untuk 6 bulan pertama dilakukan audit hukum. Kemudian pada awal Januari harus normalisasi keadaan masalah-masalah hukum di BLN. Tetapi karena tidak direspon, maka pada April 2025 saya mengajukan pengunduran diri. Ya, pengunduran diri. Bersama dengan itu sudah mulai ada viral protes anggota di mana-mana dan mulai ada pengacara-pengacara di Cilacap, di Jawa Timur, di Solo Tigo, ada pengacara sudah mulai datang atas nama BLN. Saya pikir itu butuh ke tindakan dan perbuatan yang melanggar etik, dan juga sebagai pengurus BLN yang memberikan kuasa kepada saya juga mengabaikan kuasa itu, sehingga saya tidak mau terlibat di soal konflik kepentingan, maka saya mengundurkan diri. Sekarang saya sudah tidak lagi menjadi kuasanya BLN. Itu ada apa dengan BLN? Berdasar isu yang sedang hangat saat ini, ada peralihan dari koperasi konvensional menjadi koperasi digital. Menurut Bapak, koperasi digital itu seperti apa? Berbasis digital, koperasi berbasis digital. BLN ini semula kalau merujuk ke anggaran dasar rumah tangganya itu dia koperasi konvensional. Tetapi kita tahu bahwa di balik konvensional itu ada praktek digital, gitu ya. Tetapi praktek digital itu di luar regulasi ketentuan izin dari status sebagai koperasi, gitu ya. Nah itu praktek-praktek personal itu. Nah, jadi kalau koperasi digital itu tentu harus memenuhi syarat formil, syarat material ya. Syarat formil itu artinya di anggaran dasar anggaran rumah tangga dan seluruh ketentuan perizinannya itu harus menyatakan tentang fokus konsentrasi usaha itu berbasis digital. Nah, di dokumen-dokumen hukum perkoperasiannya, dari dokumen dasar maupun dokumen badan sekaligus dokumen usaha, beda dua ya. Dokumen legal badan dan dokumen legal usaha itu harus mencantumkan tentang konsentrasi digital itu formil harus dipenuhi, tetapi nampaknya nggak ada itu barang itu, nggak ada. Yang kedua, aspek materialnya juga harus jelas dinyatakan dalam kontrak-kontrak atau risalah-risalah hubungan hukum antara anggota dengan koperasi. Nah, itu juga nampaknya tidak ada itu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat apakah
koperasi digital itu nanti kita periksa itu dokumen formilnya dan dokumen materialnya disesuaikan gitu. Nah kalau masuk ke dokumen material, ke praktik-praktik material di koperasi itu, nah digital itu sebetulnya adalah pengelolaan terhadap aset digital itu. Aset digital itu Anda tidak perlu beli pakai uang. Ini kan dana yang masyarakat taruh di koperasi itu kan sifatnya simpan, nggak ada pinjam. Ya nggak ada pinjam. Invest. Ketika you simpan uang 100 juta, 50 juta, 200 juta itu kan dana Anda. Ini aspek hukum yang berikutnya ya. Uang Anda itu hanya sebagian 0% saja yang dipakai untuk operasional di belanja aset digital. Lalu sisanya kan kemana? Kan itu pertanyaan umumnya itu. Ya kan, sisanya kemana itu? Nah sisa lagi itu yang menjadi target penyisiran hukum sekarang itu. Misalnya kemungkinan kalau praktik yang terjadi ada digitalisasi terselubung saat ini, uang dipakai main di di Bitcoin, masuk ke jaringan teknologi blockchain, kemudian dikelola di miner atau tambang transaksi, kemudian ditransfer balik. Dan ya ada itu digital itu ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu bisa lebih aman karena dia melalui teknologi blockchain dan mekanisme kriptografi. Dia lebih efisien dan lebih efektif karena tidak melalui mekanisme bank gitu. Dan dia lebih tersentralistik karena dia langsung kepada mineralnya bukan melalui bank. Tapi ada masalah negatifnya itu. Masalahnya apa? Satu, tidak ada kepastian terhadap resiko. Jadi untungnya itu nggak pasti gitu. Namanya jadi kalau simpan di koperasi konvensional itu saya simulasikan begini. Kalau Anda simpan di koperasi konvensional itu Anda melakukan praktek hak tanggungan, hubungan hak tanggungan atau hubungan fidusia. Anda meletakkan jaminan itu melalui APHP atau peran fidusia itu. Ketika koperasi itu dalam kerja hubungan pihak ketiga ada prestasi gagal bayar, Anda kehilangan untung, tetapi pokok Anda pulang. Jadi hak asal itu tetap stabil dalam pola itu. Tapi kalau masuk ke transaksi berbasis digital itu ketika ada skim dalam sistem digital dalam pengolahan di minyak tambangnya itu, ya minyak banknya itu bukan hanya kehilangan aset, kehilangan untung, pokok Anda juga hilang di situ. Nah itu resiko itu yang bagi saya secara material itu masih dalam kajian hukum yang sangat abstrak gitu. Dan perannya tadi harus melalui mekanisme rapat anggota tahunan itu. Ini yang penting. Ini kan sekarang lagi heboh-hebohnya kan. Saya mendengar karena saya diketahui pernah menjadi kuasa hukumnya PLN, maka sebagai profesional lawyer tentu saya advokasi kepada beberapa orang yang saat ini memiliki hubungan dengan BLN itu. Kan ini BLN lagi membuat penawaran sekarang itu agar anggota bersepakat dilakukan migrasi dari konvensional kepada digital. Tuh. Nah, di manakah puncak forum kesepakatan koperasi itu? Di rapat anggota RAT ya. Karena belum jatuh temponya, maka lakukan RAT luar biasa. Semua anggota yang punya sertifikat simpanan di koperasi itu statusnya anggota. Oke, nanti dicek di jurnal pembukuan keanggotaan tertulis apa tidak itu. Harus itu. Dulu kita rencana untuk melakukan audit itu artinya ada sertifikat, ada bukti dana transfer masuk, ada bukti pembagian hasil usaha, kemudian sertifikatnya dibukukan dalam jurnal buku anggota yang besar itu. Nah, terhadap mereka yang setuju dengan konsep migrasi ini, masih ada RAT kan? Nah, RAT itu memberikan dua penawaran. Yang setuju berapa ratus ribu anggota, yang tidak setuju berapa ratus ribu anggota. Terhadap yang setuju sekian ratus ribu anggota itu dibuatlah akte, dibuat kesepakatan berlaku sebagai fakta servan bagi mereka. Mereka tentu bersedia untuk berhadapan dengan segala risiko yang terjadi dalam. Kalau terjadi skim
dalam mekanisme digital itu, maka tidak hanya untung dia yang hilang, pokoknya dia yang hilang. Gitu. Dia setuju dulu. Nah, karena yang kedua dia tidak bisa mengontrol, proses kerja digital itu. Dia hanya menunggu tiba waktunya bulan sekian, tanggal sekian dia terima transfer. Dan kalau terjadi perulangan seperti yang sekarang ini terjadi, dia tidak punya alasan hukum untuk itu. Bagi yang setuju migrasi, silakan buat itu kesepakatan. So bagi yang tidak setuju, itu koperasi wajib mengembalikan pokok dan bagi hasilnya sesuai dengan jumlah yang dihitung katanya. Ini kan sudah uang prestasi berapa lama itu? Sudah dari bulan April, Mei, Juni ya. Dan janjinya Juli yang Oke, itu janji Juli ya, terakhir ada 2 kali janji ya. Janji Juli mau dibayarkan, kita lihat. Kalau bulan Juli itu tidak dibayarkan, maka anggota yang dalam RAP itu tidak merasa pangkat, ikut dalam gerbong migrasi digital tadi, maka dia lakukan proses hukum sebagaimana yang dapat saya sarankan, itu pilot ke koperasi. Ajukan PKPU, ya, ajukan PKPU 45 hari. Kalau tidak dibayar itu sudah utang ratusan ribu orang itu, otomatis dia pilot. Oke. Kalau dipilot, termasuk aset digitalnya masuk dalam model pilot. Kalau aset digitalnya itu masuk dalam model pilot, maka orang-orang yang tadi sepakat pada migrasi digitalisasi kehilangan semua potensi. Dia tidak bisa mengklaim potensi modal dan dia kehilangan tagihan di kemudian hari. Nah itu bahaya tadi. ada potensi penggelapan dalam digital itu ya. Begini, kalau analisa potensi penggelapan itu begini Mas Nova. Tadi awal saya bilang itu, uang yang disimpan oleh anggota koperasi itu di situ itu dengan detail bisnis apa itu forget, saya tidak akan ungkapkan di situ. Tetapi uang yang orang taruh disimpan di koperasi itu hanya sebagian kecil saja yang dipakai untuk operasionalisasi di digital sistem itu, pengolahan aset digital itu. Yang lebihnya kemana? Hampir 90% uang taruh di mana? Nah, dampak sebagai pengacara tentu kita memberikan opsi asumsi dasar, ya, namanya asumsi hukum itu. Asumsi satu, bahwa uang itu dipakai untuk operasional koperasi. Tentu perlu dilakukan audit relevansi penggunaan uang itu kan. Asumsi yang kedua, uang itu bisa dipakai untuk investasi dan saham. Misalnya belanja properti harus atas nama koperasi. Yang kedua, obligasi harus atas nama koperasi. Saham di perusahaan harus atas nama koperasi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bisa dari uang itu dipakai untuk membayar utang kepada pihak ketiga. Maka pertanyaannya adalah siapa yang berutang, utang untuk apa? Ya jangan sampai digunakan untuk membayar utang para pengurus misalnya, gitu kan? Nah itu. Yang keempat adalah penggelapan. Nah ini ada dua. Dalam audit hukum ada dua kita periksa. Ada penggelapan yang strukturalis, ada penggelapan yang sifatnya personalis. Penggelapan personalis itu kalau uang koperasi dipakai oleh pribadi, pengurus atau non pengurus atau karyawan gitu, untuk keperluan mereka, keperluan konsumtif atau keperluan bisnis. Ambil uang koperasi, buka saham sebagai komisaris, bukan saham di perusahaan lain, dia menggunakan nama orang lain taruh di situ. Oke. Itu penggelapan yang sifatnya personalis. Ada penggelapan yang strukturalis. Ini yang jarang dilihat oleh orang dan kawan-kawan pengacara perlu catat itu. Ini saya bicara sebagai edukasi hukum ya. Praktek Ponzi itu penggelapan yang strukturalis. Dia menggunakan simpanan pokok anggota baru untuk membayar bagi hasil anggota lama. Terus berputar begitu itu. Itu Ponzi namanya. Ponzi itu penggelapan strukturalis yang dilakukan oleh kebijakan badan. Nah, ini aspek-aspek hukum yang perlu dikaji. Maka saran saya sebenarnya rapat anggota itu fokus kepada evaluasi praktek itu, menuntut transparansi belanja praktek digitalisasi yang selama ini berjalan di koperasi lunas. Lalu di mana sisa uangnya? Coba cek dengan prosedur follow the money. Kemana uang itu berjalan, pasti kedetek siapa yang membawa uang itu, siapa menggunakan uang itu kan? Nah, itu tadi asumsi belanja koperasi.
asumsi investasi dan saham, asumsi tentang penggelapan strukturalis dan personalis tadi, asumsi pembayaran pihak ketiga. Semua itu diketahkan semua sehingga kawan-kawan ini tahu sekian ratusan miliar ini bahkan triliun ini duitnya ada di mana. Nah, sehingga ada optimisme hak orang itu dapat dibayar. Tapi kalau itu tidak dibuka, ya, kemudian tahu-tahu menjanjikan digital, itu artinya yang membawa orang dari alam nyata ke alam mimpi. Nah, hukum tidak mengenal mimpi itu yang saya maksudkan. Nah, barangkali kritis saya seperti itu yang tidak menjadi sisi akomodatif bagi klien saya waktu itu, tidak direspon. Nah, saya mengundurkan diri. Nah, bagi saya harus lurus kalau pengacara itu nggak boleh kita meleng karena kepentingan tertentu. Nah, itu Mustafa keterangan saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Al untuk kejelasannya terkait koperasi BNN. Ya. Mungkin perlu dirangkum jadi saran saya. Saran yang menurut kepada Panjenengan. Saya tidak akan memberi saran kepada pengurus. Saya ini kasih saran kepada ratusan ribu anggota untuk memperjuangkan hak dengan dua opsi. Terhadap anggota yang konform dengan pola migrasi digitalisasi, silakan tanda tangan kesepakatan yang tulis dalam RAT. Maka seluruh risiko hukum yang ditimbulkan kemudian adalah bagian dari fakta survei kesepakatan itu. Tetapi kalau anggota-anggota yang tidak mau mengambil risiko itu dan ingin keluar, ingin tidak menggunakan sistem, tidak ikut dalam migrasi digitalisasi itu, maka koperasi pengurus-pengurus itu wajib mengembalikan uang mereka, baik pokok maupun kembali hasil, wajib dikembalikan. Kalau pengurus dalam waktu tertentu di bulan Juli ini misalnya tidak mengembalikan uang, maka anggota itu tempuh mekanisme pilot, PKPU dan pilot. Otomatis kalau putusan PKPU dan pilot, maka aset digital itu menjadi model pilot itu. Nanti kita pikirkan bagaimana cara eksekusinya, ada mekanismenya itu. Ya, nah itu saran saya itu. Jadi dua opsi itu diberikan secara demokratis kepada anggota untuk anggota melakukan koperasi dalam segala kapasitasnya, wajib membuka tabel yang tadi itu menurut saya, sehingga anggota itu asas kegotong-royongan, transparansi, accountability itu dapat diketahui. Dapat diketahui juga asumsi dasar dari saya katakan itu dibuka. Artinya itu dibuka begitu caranya. Itu pun nggak artinya itu ini ditutupi kemudian kasih mimpi baru, nggak begitu caranya itu. Dibuka dulu, kita cek di mana kelemahan kita, mana kekuatan kita, sehingga mereka membuat keputusan ikut dalam migrasi atau tidak ikut dalam migrasi itu ada argumentasi dan realistis, rasional. Gitu Mas Nompaya, keterangan saya. Baik, terima kasih. Sekian obrolan pagi ini.